الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي حاج محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأسمياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم Haji Ahmad Mawardi Betawi bin Haji Abdullah ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Siti Maqullah binti Haji Zainal Abidin ثم إلى المرحوم Bapak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim ثم إلى المرحوم Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Armani binti Ki Haji Ja'ani Asyik ثم إلى المرحوم Bapak Haji Ahmad Qorizi Ahmad Mawardi ثم إلى المرحوم Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Mawardi ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Siti Munirah binti Haji Abdullah Nur usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa munuh bibarakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin, kita baca Fatihah sekali lagi ya. Khusus Fatihah ini untuk guru kita Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dan salah beliau. Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk para masyayikh, para guru-guru kita yang telah wafat mendahului kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa beliau. Allah Ta'ala jadikan kubur-kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga kita atau diri kita, handai taulan kita, sanak kita, kawan-kawan kita, muslimin muslimat yang sedang pada sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan dari penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali seperti sedia kalanya. Dan mudah-mudahan dengan sebab Fatihah yang kita baca hadirin, Allah Ta'ala jauhkan kita semua, bangsa kita, negeri kita, tempat kita, diri kita dari segala keburukan-keburukan yang ada. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, diri kita zahir dan batin kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa idza kana hadza tashdidu kulluhu fi tarkil jama'ati. Benar ya? Tidak? Halaman 21 ya. Fama dhannuka bihi fi tarkil jumu'ati allati hiya fardu ainin. Wa idza kana hadza tashdidu kulluhu fi tarkil jama'ati, dan apabila adalah tasydid ya, pengkerasan ini gitu ya, pengkerasan kan Nabi keraskan ya dalam urusan perkara berjamaah, sampai-sampai Nabi ancam yang enggak mau berjamaah mau dibakar rumahnya gitu ya. Itu kan namanya ancaman ya, ancaman yang keras, tasydid. Kulluhu, semuanya ini, fitarkil jamaati, yaitu pada perihal meninggalkan berjamaah, itu salat berjamaah. Fama dhannuka, maka apa sangkaanmu bihi, dengan pengkerasan tersebut, fitarkil jumu'ati, di dalam meninggalkan Jumat, itu meninggalkan salat Jumat ya. Allati hiya fardu ainin, yang mana salat Jumat itu hukumnya fardu ain ya. Bagaimana itu kalau orang yang meninggalkan berjamaah saja diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi? Bagaimana sangkaan kamu, sangkaan kita tentang perihal orang yang meninggalkan sholat Jumat? Kalau berjamaah hukumnya apa? Sunnah saja berjamaah ya, keutamaan. Sedangkan Jumat hukumnya wajib. Bayangin bagaimana orang yang meninggalkan sholat Jumat, kalau orang yang meninggalkan berjamaah saja diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi gitu ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in ya tahawunan taba Allahu ala qalbihi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat ya, siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat, tahawunan, karena dia tahawunan, meremehkan ya, meremehkan perihal Jumat, Jumat doang gitu, ngeremehin namanya ya. Taba Allahu ala qalbihi, niscaya taba ya, mencap Allah Ta'ala di atas hatinya, dicap oleh Allah hatinya itu ya, dicap tuh, di stempel hitam gitu ya, dicap. Ini pertanyaannya nih, berlaku nggak dengan keadaan kita gitu ya. Dulu Al-Walid Ma'alim Syafi'i itu pernah menyampaikan ya, ini belum zaman ada Covid dulu gitu ya, artinya ada orang nanya, apa bener Ma'alim, katanya kalau orang nggak sembahyang Jumat 3 kali jadi kafir kayak gitu. Kata Abah begini, ntar dulu, lihat dulu keadaan orang itu. Ditanya, kenapa ente nggak sembahyang Jumat gitu. Kalau dikata nggak tahu nih,
asal mau sembahyang bawaannya males aja gitu, umpama asal mau sembahyang bawaannya males aja, kayaknya badan berat aja gitu. Pertanyaannya, kalau orang itu menyatakan dirinya males, berat buat sholat Jumat, kira-kira di hatinya masih meyakini nggak kewajiban Jumat? Masih meyakini. Dia mau sembahyang Jumat, cuman bawaannya males gitu, berat. Kalau yang begini nggak termasuk yang disebutkan kafir. Dosa iya, jadi fasik dia, ya, fasik. Nah, kalau ada orang nggak sembahyang Jumat, ditanya, ente kenapa nggak sembahyang Jumat? Jumat sih nggak wajib buat aneh. Timbang Jumat doang. Dia nggak meyakini akan wajibnya Jumat. Yang seperti itu yang dimaksud tahunan, ya, meremeh-remehkan itu yang kayak gitu. Nggak wajib Jumat buat aneh, begitu. Sedangkan orang Islam lelaki Jumat itu hukumnya wajib. Dia meremehkan, menyatakan tentang rendahnya Jumat. Nah, ini yang termasuk dikatakan man taraka salasa maratin, ya. Man taraka Jumatin salasa marat, meninggalkan Jumat 3 kali. Jadi tahawunan itu di situ maknanya benar meremehkan, enggak menganggap akan penting wajibnya Jumat. Nah, ini yang dimaksud. Nah, kalau kita kemarin tuh sampai 5 minggu tuh, ya, 5 minggu, bagaimana keadaannya? Itu kita bukan nggak mau Jumat, kita mau, cuman lagi diatur gitu, ya, lagi diatur. Kecuali hati kita betul-betul udah kosong dah, Jumat buat apaan, Jumat nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, itu baru termasuk tahawunan. Jadi kita mesti bedakan gitu, ya, mesti bedakan. Jadi tawa Allahu ala qalbihi, mencap Allah Ta'ala di atas hatinya, dicap Allah Ta'ala. Fa idza waqa'a laka 'udrun fi tarkil jumu'atin au jama'atin, ya, maka apabila terjadi bagi dirimu itu suatu udzur, ada udzur nah nggak Jumatan gitu, atau nggak mau berjamaah, nggak berjamaah dah, di dalam meninggalkan salat Jumat atau meninggalkan berjamaah, faquddira, maka disangkakan pada saat itu, anna fil maudhi'i alladhi tuqamu fihi rajulun yufarriqu dananira ilal hadirin. Maka disangkakan pada saat itu tuh, ya, disangkakan sama dia bahwa fil maudhi, di tempat alladzi tuqamu fihi, yang didirikan padanya itu, yaitu didirikan salat Jumat atau salat berjamaah, ya, disangka di itu. Rajulun, ada seorang laki-laki, yufarriqu dananira, ada orang laki-laki yang membagi-bagikan dinar di masjid itu, ya, diudur nih nggak sembahyang Jumat, cuman disangkakan dia itu kalau di masjid tempat Jumat atau tempat sholat berjamaahnya itu ada orang laki lagi bagi-bagi duit gitu, ya, lagi bagi-bagi duit. Alal hadirin, ya, kepada orang-orang yang hadir di masjid itu, di tempat itu. Fa inna syata lil huduri wa raghibta fihi fa'udruka ghairu sahihin. Maka jikalau engkau jadi giat, jadi rajin, semangat tuh, kita diudur nih nggak sembahyang dah, terus kita sangka nih ada orang laki-laki lagi bagi-bagi duit di masjid itu umpama, terus kita jadi semangat, kalau gitu sih kita hadir aja dah, hadir gitu, ya, semangatnya jadi giat begitu. Waraghibta fihi, dan engkau jadi orang yang senang, ya, pada keadaan tersebut, fa'udruka ghairu sahihin, maka udurmu itu bukan udur yang benar kalau begitu sih, ya. Kalau orang yang emang udur nggak bisa berangkat, mau ada orang bagi-bagi duit, ya, bagi-bagi apa, nggak bisa berangkat, emang udur namanya. Tapi kalau umpama
dia udur nih, terus dia sangka, dia tahu nih ada khobar gitu, ada orang lagi bagi-bagi duit gitu. Wah lumayan, sarang cepet seorang begitu. Wah kalau gitu kita berangkat aja begitu. Nah, itu udurnya nggak bener tuh namanya ya. Udurnya nggak bener. Iya, udurnya nggak bener. Ya sampai ada kayak orang jadi semangat. Kenapa? Dikata kalau umpama kita membayang sana, apalagi paling depan lagi itu bisa dapat voucher, vouchernya. Nah itu hati-hati. Kalau umpama dia nggak jadi berangkat, kalau nggak ada yang bagi voucher, alasan udurnya nggak benar tuh namanya, ya udurnya nggak benar. Wastahi minallah, dan malulah engkau kepada Allah, malu dong. Ayakuna aradud dunya, bahwa ada tampakan dunia, perihal dunia, a'azza alaika, lebih mulia atas dirimu, mimma indahu, dari apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Masa timbang gara-gara dunia, malu sama Allah Ta'ala. Orang sampai rela ninggalin Jumat, ninggalin berjamaah cuman alasan karena dunia. Kalau ada yang bagi-bagi dunia, dia mau sampai. Kalau nggak ada, udur dulu dah. Udur alasannya. Jangan. Ya malu kita sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mengganjar 27 derajat dalam berjamaah, itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ntar dah anak berjamaah di masjid kalau ada haji anu begitu. Kenapa sama? Tuh haji kadang-kadang tangannya enteng, disuka bagi-bagi duit, ya kan duit. Kalau nggak ada, ya udur dulu, jangan begitu. Ya, jadi berjamaah kita cuman dinilai daripada dunia kecil. Atau sholat Jumat lagi, dia mau sembahyang Jumat, kalau ada sih bapak anu, kalau nggak ada dia nggak mau, gitu. Kenapa? Itu bapak itu enak, kalau Jumat suka sedekah. Siapa juga orang yang salaman mau dibagi begitu. Terus sekarang kenapa nggak anu? Saya dengar tuh bapak anu lagi keluar kota. Karena dia keluar kota dia nggak jadi sembahyang Jumat. Ya. Malu dong sama Allah Ta'ala. Ya. Padahal ganjaran Allah Ta'ala lebih daripada dunia dan isinya. Kenapa kita lebih membela dunia yang nggak seberapa ketimbang ganjaran dari Allah Ta'ala? Jangan. Jadi kalau ada orang kayak begitu dikatakan udzur karena sebab dunia, maka udzurnya ghairu sahih, nggak benar. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal udra sadiqa, bahwasanya udzur yang benar itu, ya, ghayatuhu, tujuannya itu isqatul haraji, yaitu menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Ya, tujuan udzur yang benar itu menggugurkan dosa. Artinya memang seumpama ada orang itu nggak melakukan sholat Jumat umpama, atau dia nggak melakukan sholat berjamaah umpama, tapi nggak jadi dosa buat dia gitu, karena emang ada perihal yang menggugurkan dirinya daripada hal yang mesti dikerjain. Itu udzur yang benar. Kalau umpama orang udzur tapi timbang karena dunia, itu bukan ngilangin dosa, bukan menggugurkan dosa, justru itu nambahin dosa dan menambah kehinaan. Kenapa ente nggak Jumatan? Nggak ada yang si haji anu, nggak enak itu. Karena makhluk. Orang meninggalkan suatu amal soleh karena makhluk, itu namanya riya. Kalau berbuat amal soleh karena makhluk, itu syirik namanya. Syirik dan riya mana yang terpuji? Ada nggak? Nggak ada, dua-duanya kehinaan. Makanya kata Syekh Fudail bin Iyad, man amila li ajlin nas, siapa orang yang beramal karena manusia, dia beramal karena manusia, fahuwa syirkun, maka itu syirik namanya. Kenapa? Karena musuhnya beramal karena Allah. Dia beramal karena sesuatu selain Allah, syirik namanya. Artinya membuat sekutu
kepada Allah itu syirik. Menjadikan sesuatu selain Allah syirik. Jadi beramal karena manusia namanya syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas, dan meninggalkan amal karena manusia, dia nggak jadi amal. Kenapa? Nggak enak banyak orang, malu tadi kata saya orang baik lagi. Begitu. Hati-hati nih ya. Setan ada kalanya main halus sama kita. Setan kalau dia main kasar, kita yang nolaknya gampang. Ya, walanyadzubillah kata setan, colong. Kita orang ngaji lagi, kita gampang loh, nggak berani masa nyolong kerjaan dosa. Itu kalau setan main kasar, nyuruh nyolong, suruh nyopet, suruh mukul, suruh nipu, itu namanya setan main kasar. Kita gampang mukulnya gitu. Tapi yang repot kadang-kadang setan main halus, sehingga kita nggak berasa kalau itu setan gitu. Akhirnya kejebak deh, kita ketipu. Contoh, saya sering contohin begini, kita dari rumah mau ke masjid, kita bawa lembaran yang warna biru umpamanya ya, atau lembaran warna merah itu ya, kalau nggak gocap P, kita lipat rapi tuh duit, kita lipat bukan 4 lagi, lipat 8, pinggirannya kita halusin, bawa ke masjid tuh ya. Kira-kira buat apaan dilipat begitu? Buat amal. Kita sampai depan pintu masjid, udah ngelihat mata kita lempengan lurus kotak amal, kan tinggal taruh tuh. Ternyata dekat kotak amal ada beberapa orang lagi pada ngobrol, ya, lagi pada ngobrol dekat kotak amal. Dia mau taruh tuh duitnya dari kantongnya. Tahu-tahu ada suara di dalam hatinya, ente mau amal sekarang, nggak lihat tuh banyak orang gitu, ntar kalau orang bilang ente riya gimana? Cakep nggak bisikan tuh, takut dibilang riya. Bagus, iya saya nggak mau jadi riya, kan begitu. Akhirnya kita pun begitu. Oh iya, ntar saya amal banyak orang dibilang riya lagi. Walhasil tuh duit yang udah dilipat 8 dibongkar lagi jadi lipat 2. Tangan yang genggam lepas lagi. Ya ntar aja dah, banyak orang. Akhirnya nggak jadi amal. Ya, akhirnya nggak jadi amal. Pada saat kita orang nggak jadi amal, maka itu min aqsa ghayati syaitan ilan nas, termasuk daripada sejauh-jauh tujuan setan kepada manusia. Ya, tujuan setan kepada manusia adalah agar manusia meninggalkan amal saleh. Walhasil nggak jadi amal. Setan girang, menang setan, main halus namanya. Kita yang dibisikin sampai-sampai nggak sadar nih malaikat pe setan nih. Tapi kok kalau dikata setan rasa malaikat begitu. Kalau dibilang malaikat, emang kayaknya dia padahal setan. Coba kalau kita mau pakai akal sehat kita ya, pakai aklun salim kita yang Allah anugerahkan sama kita, sedikit aja kita mikir. Seumpama semasjid tuh yang ngelihat dia amal di kotak amal, umpama semasjid bilang orang itu riya, dia mah riya tuh, umpama semasjid pada ngomong gitu semua, sedangkan kitanya ikhlas. Kira-kira di sisi Allah kita ini termasuk orang yang riya apa ikhlas? Ikhlas. Seumpama orang semasjid bilang dia orang ikhlas, wah ini orang paling ikhlas nih, semasjid ngomong begitu, tapi di hatinya itu riya. Kira-kira di ponten Allah bagaimana? Riya. Yang jadi soal kenapa jadi kita mikirin kata orang gitu. Kalau kita mau mikir gitu, kenapa kita pikirin kata orang, sedangkan yang Allah ponten itu bukan kata orang, tapi bagaimana keadaan hati kita, diri kita. Iya dong, Allah kan lihat ke dalam hati kita, bukan lihat kepada omongan orang. Orang sih boleh aja ngomong, dia punya mulut begitu, tapi kan bagaimana kita. Nah kadang-kadang kita ini kejebaknya di situ ya, setan bisa main halus sama kita ya, hati-hati. Makanya
suruh takut, suruh malu kita sama Allah Ta'ala, bahwa ada tampilan dunia itu ternyata lebih mulia atas dirimu dari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi nggak serta merta semua keadaan mesti diudur, tidak ya, tidak. Udur itu tujuannya isqatul haraj, ya, menggugurkan dosa atau kesalahan. Wa amma thawabu fala yahsulu illa bil fi'li. Dan adapun pahalanya yang dari amal itu, fala yahsulu, maka tidak akan hasil itu pahala illa bil fi'li, kecuali dengan melakukannya, kecuali dengan mengamalkannya. Nah, udur gitu ya. Kita kalau seumpama kita nggak Jumatan, ya, nggak sholat Jumat, terus kita kan menyatakan udur, akhirnya nggak sholat Jumat, dapat nggak pahala Jumat? Dapat nggak pahala Jumat? Kita nggak sholat Jumat nih karena udur, dapat nggak pahala Jumat? Ya kagak, ya nggak sembahyang Jumat begitu. Kita nggak sholat berjamaah, dapat nggak pahala berjamaah? Ya kagak, ya nggak berjamaah. Jadi hasil pahala itu adalah dengan dikerjain, ya, bil fi'li, dengan mengerjakannya. Kalau enggak ya enggak. Cuman kan yang kata jadi soal di sini, jadi dosa enggak begitu? Ya. Ya kalau emang kita mau dapat pahala berjamaah, sholat berjamaah. Mau dapat pahala sholat Jumat, ya sholat Jumat gitu, ya. Kalau enggak ya tidak. Cuman kan bahasanya menggugurkan dosa. Yang penting kita nggak jadi dosa dengan udur itu. Asal udurnya bener, nggak dosa. Yang jadi repot udurnya nggak bener, pahala nggak dapet, malah dosa yang dapet. Itu yang repot, ya. Itu yang repot. Naam, betul, ya. Qad yahsulu thawabu liman ta'adzara alaihi al-huduru min kulli wajhin. Qad yahsulu, ya. Ini kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari' itu maknanya terkadang gitu, ya. Jadi kadang-kadang menjadi hasil pahala, ya. Liman ta'adzara, bagi siapa orang yang dia udzur alaihi, atasnya al-huduru, oleh hadirnya. Jadi kadang-kadang orang itu dia nggak hadir dalam Jumat atau jamaah, tapi terkadang dengan tidak hadirnya itu bisa hasil pula pahala baginya, min kulli wajhin, dari segala sisi, ya. Kalladzi yakunu udruhu al-ishal al-mutawattira, seperti orang yang ada udurnya itu al-ishal. Ishal tuh, kalau kata kita, mohon maaf ya, ishal tuh berak-berak gitu, ya, mutawatir, yang terus-terusan gitu, ya. Jadi apa ya, diare, orang diare gitu, ya, udah keluar cebok rapi, keluar lagi, itu diare gitu, ya. Nah, itu yang kayak begitu ada kalanya betul-betul jadi udzur buat dia, walaupun dia nggak melakukan Jumat umpama atau berjamaah umpama, karena sebab udzur diarenya gitu, ya, berak-beraknya itu tetap ada pahala bagi dia. Catatan, selama hatinya terus-terusan kepengen gitu, ya Allah, saya pengen bayang berjamaah, ya Allah, tapi bagaimana lagi diare gitu. Ya Allah, saya mau sembahyang Jumat, ya Allah, bagaimana, cuman lagi buang-buang air gitu. Selama hatinya itu ada rasa penyesalan daripada keluputan kebaikan jamaah atau Jumatnya, itu hasil pahala buat dia, hasil pahala buat dia, hasil pahala. Tapi kalau umpama dia untung aja saya mencret atau diare, untung ya buang-buang air jadi nggak Jumatan, kan enak di rumah, kayak begitu, itu nggak ada pahala itu gitu, ya. Sakitnya bukan jadi ngilangin dosa, nambahin dosa. Kalau gitu mesti ada di hatinya itu perasaan menyesali
dari keluputan kebaikan yang mestinya dia bisa dapetin. Ya Allah, coba saya nggak diare, ya Allah saya bisa dapat Jumatan, ya Allah, gitu hatinya begitu, dapat pahala itu orang, ya, dapat pahala. Gimana? Iya, yaitu kalau memang ya tidak ada toleransi dalam urusan yang seperti itu, selama di hatinya itu dia ada perasaan nyesel dari keluputan yang dia bisa dapetin, insya Allah nanti ada pahala kebaikan buat dia. Tapi kalau di hatinya itu dia merasa tenang-tenang saja, merasa aman-aman saja, yo namanya tugas bagaimana ya nggak apa-apa deh, diampunin. Kalau memang kayak gitu dia ngomong, tapi nggak ada perasaan menyesal dengan keluputan kebaikan yang mesti didapetin, itu khawatir nanti nggak ada pahala kebaikan buat dia gitu. Makanya kalau emang kita sebisa mungkin gitu ya cari-cari kerjaan yang nggak ngeganggu urusan ibadah kita. Kita kerja nggak jadi apa-apa. Jangan cinta dunia. Kalau orang-orang dikatakan jangan cinta dunia, kira-kira dalam urusan cinta dunia itu boleh kerja nggak? Boleh kerja sih terus aja. Yang nggak boleh cinta dunia gitu, kerjanya mah terus. Yang nggak boleh cinta dunia, urusan kerja bukan masalah cinta dunia. Apalagi kalau dia punya keluarga lagi, ya mesti makan segala macem. Ya, jadi orang zuhud itu bukan berarti orang itu nggak boleh kerja, bukan. Khawatir dengan keadaan kalau orang cinta dunia, urusan cinta dunianya ngeluputin akhiratnya. Tapi kalau timbang urusan dia kerja selama akhirat nggak luput sih nggak jadi apa-apa, terus aja gitu. Ya, kalau orang yang bertugas tadi itu ya kalau emang ada bisa diganti shiftnya ya dengan yang lain, ya kita minta ganti dah. Kalau emang nggak bisa juga dipaksa kita mesti kerja dengan perkara yang menggugurkan contoh Jumat kita segala macam. Mohon maaf, kalau ada kerjaan yang lain cari yang lain lah gitu ya. Jadi kita nggak termasuk yang dikatakan tadi dicela sama Nabi dalam satu kelompok orang yang lebih mementingkan tampilan dunia dari apa yang Allah Ta'ala telah paparkan buat kita gitu ya, ngeri gitu ya, khawatir. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan urusan dunia akhirat kita ya, insyaallah. Insyaallah. Sebab banyak juga kasus begitu, banyak iya, artinya gini, bagusnya orang pengawal pejabat gitu, gajinya masih gede. Ini kadang-kadang timbang suruh jagain toko kecil-kecilan gitu, ya, yang punyanya orang nggak senang sama Islam, kita yang jagain orang Islam. Jumatan nggak dikasih juga begitu, padahal yang beli juga kagak ada begitu. Seolah-olah kita kayak mau dihinain kita, itu yang gitu sih. Cari yang lain dah, iya, cari yang lain lebih mulia, cari yang lain lebih mulia. Begitu. Wal habsa udwanan, atau ada udurnya itu dia menahan diri daripada musuhnya. Nah boleh ya, nahan diri daripada musuh. Kalau kita berangkat juga ada musuh umpama terjadi permusuhan, kita nggak berangkat dah, tapi yang penting hatinya tetap ada rasa penyesalan dari keluputan kebaikan yang dia nggak dapetin itu ya. Wa nahwa dzalika ya, dan seumpama yang demikian itu. Atau la yata'adzaru alaihil huduru walakin yalhaquhu bisababihi li muslimin ghairihi masyaqqatun syadidatun. Atau tidak ada udzur atas dirinya untuk apa, oleh kehadirannya gitu, yang nggak ada udzur dia. Lagi diare enggak, ya, buang-buang air enggak, menahan diri dari permusuhan juga enggak, gitu, enggak ada udzur. Walakin akan tetapi yalhaquhu bisababihi, ya, bertemu
dia dengan sebabnya itu, dengan sebab dia nggak hadirnya itu, li muslimin ghairihi, bagi orang muslim yang lainnya. Jadi dia bertemu dengan orang muslim yang lainnya, artinya ada kepentingan orang muslim yang lainnya, masyaqqatun syadidatun, yaitu oleh suatu hal yang beratnya sangat gitu. Kalladhi yakunu udruhu tamridat da'i', seperti orang yang ada udhurnya itu tamridat da'i, dia nggak sakit tapi dia ngurusin ngerawat orang yang lagi nggak hadir. Da'i itu kan da'i nggak kelihatan, orang yang nggak ada gitu. Ada orang sakit diurusin sama dia, kalau dia nggak ngurusin untuk orang sakitnya bakal keteteran gitu umpama. Itu jadi udhur buat dia, walaupun dia nggak udhur dalam artian dia nggak sakit gitu, tapi dia ngurusin ngerawat orang yang sakit. Itu nanti jadi udhur sama dia ya, jadi udhur sama dia. Wa nahwahu, dan seumpamanya ya, dan seumpama daripada yang demikian itu. Jadi ada kepentingan orang muslim yang lainnya yang diurusin sampai-sampai dia nggak bisa hadir, maka dia nggak bisa hadir Jumat atau hadir dari urusan jamaah, itu jadi udhur buat dia ya. Fasahibu hadzal udri, maka orang yang punya udhur kayak begini gitu ya, walladzi qablahu, yang ada di itu qablahu benar dia, kok ba lam ha itu ya. Ya, fasahibu hadzal udri, maka orang yang punya udhur ini, walladzi qablahu, yang ada sebelumnya itu, artinya sebelum keadaan udhurnya, in qarana udhrahum al-huznu wa tahassuru ala tarkil huduri hasala lahum ats-tsawabu ya. Jikalau bebarengan gitu, menyertai kepada udhur mereka itu al-huznu, rasa sedih, wa tahassuru, dan juga penyesalan, dia sedih, dia menyesal gitu ya, ala tarkil huduri, atas meninggalkan hadirnya itu, hadir Jumat, hadir jamaah. Umpama dikata gini, kayak tadi tuh diseselin gitu, dia sedih, ya Allah, saya pengen banget sembahyang Jumat, tapi bagaimana keadaannya begini ya Allah gitu ya. Diseselin tuh yang kayak begitu, disedih, diseselin, ala tarkil hudur, atas meninggalkan hadirnya itu, hasalalahum ats-tsawab ya, niscaya hasil bagi mereka pahala, hasil bagi mereka pahalanya ya, ada pahalanya. Syaratnya apa? Nyeselin, sedihin dari apa yang luput atas mereka daripada kebaikan itu. Ya Allah, kalau nggak ada yang mesti saya rawat, saya urus, ya Allah, saya pengen hadir jamaah, saya pengen hadir Jumat, gitu. Seumpama begitu, dia nggak hadir, dapat pahala gitu, dapat pahala hadir, ya, dapat pahala hadir. Summa innal mu'minal kamila la yada'u syai'an mimma yuqarribuhu ilallah ya. Kemudian sungguh mukmin yang sempurna tidaklah dia akan meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang bisa mendekatkan dia ilallah, kepada Allah Ta'ala. Setelah dia summa innal mu'minal kamila wallahu a'lam bishawab.